Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMK Nurul Salaf Kemiri. Dan akhirnya saya perdana untuk membawakan podcast pada hari ini. Tentunya saya tidak sendiri ya. Saya di sini ditemani oleh seorang guru yang menjadi idola di SMK Nurul Salaf. Beliau adalah Bu Kusworo Ningsih dari Waka Kesiswaan. Kita nanti akan berbincang-bincang santai terkait kondisi SMK Nurul Salaf Kemiri dan profil serta mungkin historis dari SMK Nurul Salaf Kemiri. Sebelumnya mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dulu kepada pemirsa podcast kita. Ya, terima kasih waktunya Bu Erna. Di sini saya ingin memperkenalkan diri seperti apa yang disampaikan oleh Bu Erna tadi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini nama lengkapnya Kusworo Ningsih SPD, yaitu menjabat di SMK Nurul Salaf Kemiri, yaitu sebagai Waka Kesiswaan Bu Erna. Oke. Perkenalan itu mungkin hanya sebatas, dan juga guru biasa, yaitu guru khususnya mata pelajaran PPKN Bu Erna. Oke, Bu Woro. Saya dengar-dengar di SMK Nurul Salaf Kemiri ini Bu Woro sebagai idolanya anak-anak ya Bu ya? Yes. Ya, kalau dibilang idola itu mungkin juga kurang tepat ya di sini ya. Kurang mungkin, tepat ya. Mungkin idola ya mungkin ada, tapi yang ada juga yang mungkin hanya ya biasa, karena yang namanya anak itu kan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Oke, Bu. Mungkin bagi anak yang karakternya, keinginannya disiplin, nah itulah mungkin saya di situ menjadi idola. Tapi kalau bagi anak-anak yang pinginnya have fun, bebas, tidak sering melanggar adanya suatu bentuk aturan, saya mungkin di sini guru yang paling menyebalkan. Oh, jadi atau begitu bahkan ya, Bu ya? mungkin dibenci siswa dan sebagainya, karena dengan mungkin Iya. kesannya saya sering memberi sanksi lah. Selain Oke, sering memberi iya. sanksi, mungkin juga di sini saya memang sengaja, ada kalanya saya itu lentur, ada kalanya saya kadang tegas Bu Erna. Oke, siap Karena Bu Woro. supaya semuanya itu berjalan baik dan Oke. juga kondusif dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah. Oke ya Bu Woro. Oke, jadi Bu Woro ini di sekolah ini jadi momok ya Bu ya? Kurang lebihnya mungkin bagi anak-anak yang kurang tertib atau bahkan mungkin karena tidak sesuai aturan lah, mungkin jadi momoknya di sini hanya masalah pemberian, tujuannya perlindungan, Iya. supaya anak itu lebih tertib dan teratur. Sebenarnya Oke. ya bukan momok, tapi Iya. mungkin barangkali ada beberapa siswa yang mungkin gitu. Oke, untuk posisi Bu Woro sendiri di sini itu menjadi posisinya itu menjadi apa Bu? Di Di sini SMK Nurul Salaf ini. Kenapa kok bisa dibilang Ibu itu menjadi momok para taruna dan taruni? oh iya, sebenarnya ya itu hanya kiasan untuk saya pribadi ya. Iya, Karena tadi dikatakan sebagai idola, itu mungkin ya ada yang mengidolakan, Iya, tapi ada juga yang menganggap wah Bu Woro kok idola. Nah itu mungkin justru mungkin ada yang menyebutnya bahwa Bu Woro itu galak dan sebagainya. Itu Iya. karena memang tugas dan wewenang dari saya sendiri Bu Iya. Erna. Oke. Kalau Bu Woro di sini itu menjabat sebagai Waka Kesiswaan ya Bu ya? Ya, itu Waka Kesiswaan di sini yang keterlibatannya langsung dengan kegiatan kesiswaan dan juga Oke. dengan beberapa kegiatan ekstra di SMK Nurul Salaf Kemiri dan beberapa organisasi yang diberlakukan di SMK Nurul Salaf Kemiri. Oke, jadi di SMK Nurul Salaf Kemiri ini sebelumnya agak melenceng sedikit ya Bu ya.
dari obrolan Waka Kesiswaan ini. Jadi ada sebuah diklat gitu ya Bu. Kalau misalkan taruna dan taruni itu baru masuk itu ada sebuah diklat. Itu seperti apa dan untuk apa dan bagaimana prosesnya Bu? Diklat itu. Oh iya, sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Irna, mungkin saya ingin terlebih dahulu menyampaikan mungkin adanya suatu visi dan misi SMK Nurul Salaf Kemiri. Nah, visi SMK Nurul Salaf Kemiri itu merupakan SMK terpadu, merupakan pusat pendidikan dan pelatihan untuk diakui di lembaga masyarakat. Jadi taruna dan taruni itu diakui tentang sumber daya manusianya. Sedangkan untuk misinya, yaitu SMK Nurul Salaf Kemiri mempunyai misi yaitu menyiapkan siswa-siswi atau taruna dan taruni untuk menjadi warga negara yang beriptek dan berimtak. Kemudian misi yang kedua, menyiapkan siswa dan siswi atau taruna dan taruni menjadi tenaga kerja yang beriptek dan sesuai dengan teknik industri. Untuk itu juga menyiapkan siswa dan siswi atau taruna dan taruni SMK Nurul Salaf Kemiri membentuk sumber daya masyarakat yang sesuai dengan produktif, siswa tenaga kerja yang berproduktif sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing. Dan juga diadakan kerjasama dengan Dudi dari pihak luar sekolah Bu Erna. Jadi SMK Nurul Salaf ini memiliki MOU ya dengan beberapa perusahaan. Iya, betul. Oke. Nah, kemudian untuk tadi pertanyaan hubungan diklat itu merupakan salah satu program kerja dari Waka Kesiswaan dalam rangka membentuk karakter. Tadi karakter di sini adanya tujuan dalam visi yang pertama yaitu membentuk sumber daya manusia yang beriptek dan berimtak. Nah, di sini karakter untuk beriptek itu selain menyesuaikan dengan dinamika arah perkembangan bangsa atau zaman, itu anak juga perlu karakter untuk dididik menjadi taruna atau taruni yang berdisiplin supaya tidak indisipliner untuk mewujudkan ketertiban dan sesuai dengan apa yang dikehendaki atau untuk dicita-citakan oleh masing-masing siswa dan siswinya. Itu diklat untuk kedisiplinan, untuk latihan PBB, Persatuan Baris Berbaris, dan mungkin juga ada untuk membentuk jiwa nasionalismenya. Selain jiwa nasionalisme, mungkin juga digunakan untuk menempa supaya anak itu tangguh. Nah, tangguh itu mempunyai keyakinan serta jiwa dan batin yang kuat, tidak mudah menyerah, dan sehingga tetap untuk nasionalisme terhadap kampus khususnya SMK Nurul Salaf Kemiri. Selain PBB seperti itu, ada kegiatan apa saja sih Bu di dalam diklat itu? Karena kan mungkin orang luar itu ketika mendengar wah ada diklat itu kesannya berat, itu kesannya kok heavy banget, susah seperti itu, terus ada tantangan seperti itu, padahal pada kenyataannya apakah memang berat atau seperti apa? Sebenarnya pendidikan latihan dasar kedisiplinan itu tidak berat karena di sini sangat bermanfaat, khususnya pada saat mereka tes seleksi baik di PT itu biasanya anak suruh menguji kekuatan seperti berdiri selama 8 jam, kemudian diberi saran atau mungkin diperingatkan dari pihak PT
itu tidak mudah menyerah atau tidak putus asa, istilahnya tidak mutungan anak-anaknya karena sudah mempunyai kepribadian yang mantap dan karakter yang bagus. Melalui diklat itu jadi jiwanya itu benar-benar untuk ditempa. Kalau kegiatannya sebenarnya nggak berat. Sekarang selain hanya menitik beratkan ke PBB dan juga ilmu tentang kedisiplinan untuk memanajemen waktu dan untuk kegiatan outbound yang bersifat itu menyenangkan. Jadi kita kadang kegiatannya di luar, kegiatan outbound, beberapa arena permainan ataupun melalui beberapa tempat yang dijadikan untuk arena bermain gitu. Jadi sebenarnya tidak menakutkan atau istilahnya tidak berat. Berarti lebih ke sebenarnya lebih ke rekreasi ya Bu ya, lebih ke have fun, lebih ke menyenangkan, happy seperti diklat yang kemarin kita bawa keluar misalnya ke pantai, di sana juga bisa menikmati suasana bagaimana di luar tidak dalam lingkungan sekolah, kemudian juga masih mengena materi dari Satuan Brimob Kuto Arjo dalam hal ilmu kedisiplinan, tapi sambil rileks, sambil have fun. Jadi tidak berat sama sekali ya Bu ya? Tidak, itu anak justru kalau yang sudah merasakan itu juga tidak akan merasakan berat. Tapi kalau takut bayangan itu memang ada bagi mereka yang baru dan sebagainya, belum tahu tentang kegiatannya apa. Kita titik fokuskan ke supaya anak itu bisa baris berbaris dan sebagainya, dan juga untuk menempa khususnya di bidang kedisiplinan itu. Selanjutnya untuk setelah diklat itu pasti anak-anak kan kemudian mengikuti KBM seperti biasa ya Bu ya? KBM tetap berjalan walaupun sudah melaksanakan beberapa rangkaian pendidikan latihan dasar kedisiplinan beberapa hari, kemudian langsung dilanjut KBM di hari berikutnya. Tidak ada libur ya. Setelah itu untuk organisasi siswanya itu ada berapa macam dan apa saja Bu di SMK Nurul Salaf sendiri? Kalau untuk organisasinya itu di sini ada beberapa macam, yaitu yang pertama yaitu adanya organisasi OSIS, yaitu organisasi intrasiswa sekolah. Di situ merupakan organisasi yang tertinggi dalam suatu lembaga sekolah, itu juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang lainnya. Untuk program kerja OSIS nanti juga mempunyai program kerja yang berbeda dengan organisasi yang lainnya. Seperti untuk OSIS misalnya program kerjanya adanya kelas meeting, perayaan hari-hari besar, baik hari besar nasional maupun hari besar agama. Nah, di situ. Kemudian yang kedua itu adanya organisasi Poltar. Poltar itu mungkin tidak ada organisasi di sekolah yang lain. Kalau di SMK Nurul Salaf itu ada organisasi Poltar, yaitu Polisi Taruna, yaitu untuk melaksanakan penertiban dan juga keamanan untuk taruna-taruni atau siswa-siswi peserta didik SMK Nurul Salaf Kemiri. Nah, yang ketiga itu ada organisasi Dewan Ambalan, di mana Dewan Ambalan itu untuk menjadi dewan mengurus dewan penegak, yaitu karena dalam suatu program kerja Dewan Ambalan itu adanya perkemahan alih golongan. Jadi dari penggalang berubah ke penegak, itu diresmikan di jenjang tingkat SMK. Nah, itulah Dewan Ambalan. Kerjanya ya di kegiatan pramuka, adanya persatuan dalam misalnya Saka. Nah, di situ ada kemah. Nah, ini yang mendekati paling dekat besok mau ada kemah, yaitu di Semarang. Nah, itu nanti kita ngirimkan 1 PA dan 1 PI. Itu juga dari kegiatan
kegiatan kepramukaan. Nah, itu yang nantinya dibawahi oleh para dewan ambalan. Kemudian kemarin bulan September kita juga mengikuti yaitu adanya seleksi Ubaloka. Di mana Ubaloka itu suatu unit bantuan tugas di luar sekolah. Misalnya ada kejadian suatu bentuk bencana, nah kita ada 3 anak lolos seleksi dari tingkat Kabupaten Purworejo, yaitu diantaranya Galang Sesa 11 TKR 3, Rio Kurniawan itu kelas 11 TKR 1, dan Nur Farid 11 TKR 1. Itu juga mendekati besok insya Allah kalau tidak ada perubahan, itu mengikuti kegiatan Gladi Ubaloka dari tanggal 22 sampai dengan 29 Oktober. Gitu, Bu Erna. Untuk Ubaloka sendiri itu unit bantuan. Unit bantuan seperti tim SAR seperti itu ya, Bu ya. Hampir mirip. Hampir mirip, tapi hanya tingkatannya mungkin lebih rendah ya. Siswa. Ubaloka jadi bantuan di lokasi. Nah, di situ lokasi bencana misalnya banjir atau selain banjir misalnya tanah longsor dan sebagainya. Nah, itu anak-anak didik kita itu dilatih untuk berperan secara langsung dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi bagus biar sekali. Tidak hanya di lingkungan sekolah kita terfokus ilmu yang eksak maupun non eksak. Kita biar juga latihan sosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat untuk belajar mengimplementasikan apa yang sudah diperoleh di kelas mungkin ya, Bu ya. Terus kemudian yang terakhir yaitu adanya organisasi Diksus atau yang keempat itu pendidikan khusus. Di sini juga merupakan program kerja untuk pendidikan khusus bagi anak-anak mungkin yang melanggar aturan, untuk penertiban, untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah itu supaya lancar, tertib dan juga aman. Berarti itu semua dihandle sama Diksus ya, Diksus, untuk penertiban. Sama Poltar juga. Poltar. Nah, itu karena adanya Poltar jadi saling kerja sama. Nah, di situ untuk supaya situasi di dalam lingkungan sekolah itu lebih kondusif, lebih dinamis dan juga untuk menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran karena berpancang adanya suatu adab atau norma aturan yang diterapkan di Nurus Salam sesuai dengan ketertiban gitu, Bu Erna. Untuk organisasi mungkin hanya itu. Iya, hanya ada organisasi OSIS, kemudian Dewan Ambalan, Diksus, dan Poltar. Dan keempat organisasi ini saling bekerja sama ya. Terkait ekstra, Bu. Ekstra kurikuler di SMK Nurul Salaf Kemiri ini saya dengar ada banyak sekali ekstra ya, Bu ya. Untuk di SMK Nurul Salaf Kemiri yaitu kegiatan ekstrakurikulernya itu memang banyak karena kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyalurkan baik bakat yang bersifat akademik maupun non akademik. Nah, untuk ekstranya seperti ada MP Merpati Putih yaitu ekstra bela diri. Bela diri. Ekstra bela diri, Bu Erna. Nah, di situ anaknya mungkin mempunyai supaya daya ketahanan tubuhnya kuat dan untuk mengikuti tingkat lomba-lomba. Nah, untuk perlombaan yang sudah diraih yaitu anak kita kemarin juga juara umum dan juga mendapatkan juara 1 dalam bela diri khususnya pencak silat dari Merpati Putih. Lah ini besok tanggal 22 kebetulan juga berbarengan ya. Ini naik ke tingkat provinsi yaitu Aulia Cindy ya dari 11 TKJ 1. Dari Putri ya, Bu ya. Dari bela diri Merpati Putih yang Putri. Kemudian selain Merpati Putih ada juga apa lagi, Bu? Ekstra wajib pramuka ya. Itu ekstra wajib harus ya. Jadi siswa itu
semuanya khususnya kelas 10 itu mengikuti ekstra wajib pramuka. Rangkaian kegiatannya ya tentang kegiatan kepramukaan, seperti ada pioneering, ada materi kepramukaan, dan juga ada mungkin suatu kegiatan untuk pioneering itu sendiri bermacam-macam, bagaimana membuat drag bar, ada untuk khususnya tali menali, untuk pengamanan, membuat bivak atau tenda dan sebagainya. Kemudian ekstra yang lain seperti ekstra bahasa Jepang. Nah ini menarik mungkin yang menarik bagi sekolah lain, barangkali mungkin belum ada. Lah kita berada di SMK Nurul Salaf Kemiri, sudah ada ekstra bahasa Jepang. Nah itu peminatnya juga lumayan banyak Bu Erna. Nah di situ ya ekstra bahasa Jepang. Mungkin karena bahasa asing nah, dan keingintahuan anak-anak pasti sangat tinggi. Rasa gitu. penasaran. Mungkin juga ada yang cita-cita mau bekerja menjadi di luar negeri ya, khususnya di Jepang ya. Persiapan. Dan juga alumni kita juga ada yang menjadi tenaga kerja di negara Jepang. Bahkan sudah lama ya, tidak hanya 1 atau 2. Nah di situ banyak. Kemudian di mana saja alumni kita banyak dengan adanya diklat tadi ya, itu banyak yang tersalurkan menjadi TNI, ada polisi. Nah, tugasnya di lain negara Ibu Erna. Ada yang di Bali itu Joni Ramadan, ada yang di Malaysia, Saiful Rahman. Nah itu alumni kita itu ternyata powernya luar biasa ya, dengan berkat adanya diklat yang dianggap awalnya suatu hal yang berat, tapi ternyata membawa output yang luar biasa ya Bu ya untuk anak-anak. Nah itu seperti misinya berarti itu menghasilkan sumber daya manusia yang untuk produktif sesuai dengan keahliannya di bidangnya masing-masing. Nah, di situ. Untuk yang lainnya yaitu ada ekstra PMR besok juga pada tanggal 22 itu kebetulan kok di bulan Oktober itu banyak untuk kegiatan perlombaan. Nah di situ itu nanti itu juga untuk PMR ini kita mengirimkan satu kelompok, yaitu satu kelompoknya itu 10 anak. Yaitu lomba PMR-nya ya di Purworejo. Untuk ekstra PMR-nya ada, kemudian ekstra berikutnya yaitu ada ekstra teater atau ketoprak. Sekarang kita baru mau mencoba untuk yang perdana ini. Terobosan baru ya Bu ya. Terobosan baru ini dari ide-idenya ada untuk ketoprak. Nah di situ itu kita nanti biar anak-anak kita bisa menghibur, yaitu fungsi pendidikan tidak hanya ilmu terus, kita juga adanya fungsi hiburan. Benar sekali. Dan mungkin di sisi lain karena zaman ini semakin maju, kemudian anak-anak pastinya tidak begitu paham dengan apa sih itu ketoprak dan sebagainya. Jadi mungkin lebih untuk membangkitkan agar anak-anak itu mencintai budaya lokal. Seperti itu. Betul sekali. Jadi kan sekarang sudah minim sekali yang ingin melestarikan budaya-budaya yang ada. Khususnya budaya Jawa ya Bu ya. Ini khususnya salah satunya SMK Nurul Salaf Kemiri mencoba menerobos untuk membudidayakan budaya lokal khususnya untuk ketoprak ya. Semoga nanti bisa berhasil ya Bu ya. Dan juga masih dalam itu lagi ada ekstra lainnya seperti tarian juga mau diadakan itu sudah tahun dulu sudah pernah meraih juara 2 tingkat untuk Jawa Tengah keren. Yaitu tari istilahnya itu dulu. Nah pada tahun 2017 ini masih belum ada perlombaan lagi. Nanti insya Allah kalau ada perlombaan ya kita juga akan berpartisipasi. Kemarin ada tingkat Purworejo. Nah di situ. Kalau yang tingkat Jawa Tengah belum ada lagi untuk perlombaan tarinya. Bu. Terkait dengan organisasi dan ekstrakurikuler, berhubung Bu Woro ini kan
adalah Waka Kesiswaan, apakah semuanya itu yang menghandle adalah Bu Woro sendiri atau mungkin ada pembina lain seperti itu yang diterjunkan? Oh ya, itu tidak langsung ke saya yang menangani ya Bu Erna ya. Oh ya. Untuk Waka Kesiswaan hanya sebatas untuk memberikan izin apa saja yang juga yang mengizinkan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Khairil Adlan SPDI MPDI. Yeah. Nanti tentang kegiatannya untuk sesuai dengan kebutuhan apa yang dianggarkan atau kebutuhan alat sarana prasarana yang diinginkan itu mungkin melalui saya terlebih dahulu. Kemudian saya ajukan ke Bapak Kepala Sekolah gitu. Jadi untuk masalah itu nanti ada pembinanya dan juga ada pengampunya masing-masing. Ya, seperti ekstra bola voli. Nah, itu pengampunya Bapak Dartoyo SPD. Nah, tadi juga belum saya sampaikan ya. Ekstra bola voli. Nah, itu. Dan juga untuk ekstra sepak bola. Nah, itu diampu oleh Bapak Sukus Yanto, Dr. Randes Sukus Yanto. Nah, itu untuk kegiatan ekstranya ekstra itu. Kemudian untuk bahasa Jepang yaitu diampu oleh Miss Iin ya, dari jurusan kebetulan juga ngampu untuk jurusan perhotelan ya, untuk Miss Iin. Dan juga Pak Fatwa Murdani itu juga ngampu ekstra bahasa Jepang. Jadi bahasa Jepang itu diampu oleh dua orang. Nah, sementara tadi untuk PMR sendiri diampu oleh Pak Nanang Aprianto SPD. Berarti Bu Woro ini sebagai koordinator ya Bu ya, di koordinator sini, dalam kegiatan berbagai macam ekstra yang ada atau yang dilaksanakan di lembaga SMK Nur Salaf Kemiri. Saya hanya mengkoordinasikan, nanti pembina atau pengampunya masing-masing. Oke Ibu, terkait dengan kurikulum baru ya Bu ya? Oh iya, kurikulum Merdeka. Iya, kurikulum Merdeka. Ini justru kebetulan asik sekali loh Bu Erna. Iya. Sekali kenapa? Karena adanya P5. P5 ini yang akan saya tanyakan. Itu kan adanya penguatan profil pelajar Pancasila ya, itu. Khususnya dalam karakter ini, diklat ini juga bisa masuk menjadi salah satu P5. Itu kan dalam rangka karakter dan juga selain mungkin diklat, ada juga dalam hal penerapan demokrasi, yaitu pemilihan ketua OSIS. Itu nanti juga bisa penerapan demokrasi di Indonesia itu dijadikan untuk bisa P5 atau perayaan hari besar di luar lingkungan sekolah itu bisa menjadi sasaran P5. Di situ. Jadi wujud implementasi dari P5 sendiri itu berarti sudah nyata ya Bu ya, sudah ada. Dan juga kalau selain diklat mungkin juga yang jurusan PH itu P5 juga hasil karya. Karya misalnya produksi makanan apa yang sudah dipraktekkan dari kemarin ya. Nah, di situ berbagai aneka variasi dari jurusan perhotelan, baik mungkin mata pelajaran yang lainnya seperti PKK itu juga ada P5-nya. Keren sekali ya Bu ya. Iya, P5 itu memang justru sebelum kurikulum Merdeka itu sudah ada sebenarnya di SMK Nur Salaf. Tapi hanya saja belum dicetuskan ya Bu ya untuk P5-nya itu sendiri. Jadi ketika mungkin sekolah lain kemudian berusaha keras untuk mengimplementasikan P5, sekolah kita SMK Nur Salaf sudah secara tidak sadar sudah mengimplementasikan P5 terlebih dahulu ya Bu ya. Termasuk dalam produk kreatif dan sebagainya. Di situ itu. Oke Bu Woro, mungkin terkait histori singkat dari SMK Nur Salaf sendiri itu bagaimana ya Bu? Karena saya pernah mendengar katanya SMK Nur Salaf itu sempat akan dijadikan SMK negeri seperti itu. Apakah betul? Bisa diceritakan mungkin Bu, itu historis singkatnya saja seperti apa? Oke, Bu Erna, di sini memang betul apa yang disampaikan oleh beliau Bu Erna,
bahwa SMK Nurul Salam Kemiri itu pertamanya munculnya suatu SK, bentuk SK itu SMK Negeri 5 Purworejo. Oke. Di situ secara historisnya, kronologisnya yaitu karena di sini yaitu SMK Negeri 5 tetapi tidak mendapatkan izin dari pihak yayasan sehingga ditetapkan tetap menjadi di bawah naungan yayasan. Jadi kalau nanti kita karena di kita itu SMK Nurul Salam terpadu, kaitannya ya terpadu dengan khususnya adanya pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini itu kan nanti ada mata pelajarannya itu tidak hanya umum tetapi diinklusifkan ada nanti mata pelajaran agama khusus. Nah, pelajaran agama khusus itu seperti misalnya ada tareh, ada fikih dan juga ada bahasa Arab, aswajab, dan lain sebagainya. Nah, itu diantaranya karena kita memang tetap untuk mempertahankan itu ya Bu ya. Untuk mempertahankan karena di sini kita juga bersosialisasi dengan golongan masyarakat menengah ke bawah. Jadi kita itu lebih untuk fokuskan kepada memberikan ilmu itu untuk ke jenjang yang bersifat umum dan juga ada yang bersifat khusus tentang ilmu keagamaannya. Jadi nanti kalau kita jadi negeri, kemungkinan kita nanti tentang proseduralnya juga akan berbeda. Berubah ya Bu ya. Akan berubah. Prosedurnya berbeda dan juga mungkin segala sesuatunya di bawah naungan lembaga pemerintah. Nah, kita karena sudah suatu ini juga merupakan wakaf dari pihak yayasan, ya kita tetap kita jaga, kita pelihara, dan apa yang menjadi kehendak dari yayasan itu sendiri bisa terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan dari sebelumnya. Nah, SMK Nurul Salam Kemiri dulu SK menjadi SMK Negeri 5 itu berdirinya pada tahun 2004. Nah, 2004. Sekarang berarti sudah menjadi ke berapa tahun itu? 18 kurang lebihnya ya. 18 ya, menuju 19 tahun SMK Nurul Salam Kemiri itu pada tahun berikutnya. Dan pastinya juga sudah mencetak banyak sekali generasi yang sesuai dengan visi dan misi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Visi misinya yaitu ada beberapa macam, yaitu membentuk siswa dan siswi atau taruna-taruni yang beriptek dan juga berimpta. Dan menyiapkan siswa dan siswinya juga menjadi tenaga kerja yang beriptek dan juga sesuai dengan teknik industrinya masing-masing. Jadi diulangi ini tadi visi misinya juga di depan biar pemirsa kita jelas apa sih visi misi dari SMK Nurul Salam Kemiri. Mungkin itu saja ya Bu ya obrolan kita pada hari ini. Mungkin ada hal yang ingin Ibu sampaikan untuk pemirsa podcast SMK Nurul Salam Kemiri? Sebelum mungkin saya menutup acara podcast pada hari ini, saya selaku wakil kesiswaan mungkin hanya bisa memberikan sesuatu gambaran sedikit kepada masyarakat pada umumnya, di mana banyak kesalahan maupun kekurangan ataupun kekilafan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya dan jangan bosan-bosan mengikuti podcast di SMK Nurul Salam Kemiri Purworejo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas waktunya ya Bu Woro sudah menyempatkan ngobrol santai bersama saya di podcast SMK Nurul Salam Kemiri. Dan mungkin itu saja tadi sedikit obrolan kami tentang profil dan historis dari SMK Nurul Salam Kemiri.
Mungkin cukup sekian dari saya. Banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel podcast dari SMK Nurul Salaf Kemiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.